Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang semangat bapak-bapak, ibu-ibu. Tak kanyang, Bu. Ambulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Wasilah Perumahan Permata Indah Sekabau. Yang saya hormati Pak Jorong atau mewakili ya, Pak RT. Yang saya hormati Nyonya Mama alim lama Cede Pandai. Yang saya hormati juga Ustadz tadi dari SMP Multimedia. Saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Wasilah dan adik-adik yang saya cintai. Alhamdulillah, di mana-mana ibu biasanya saya ceramah itu jamaah yang paling banyak itu perempuan, kecuali di Al-Wasilah. Alhamdulillah. Di Al-Wasilah saya lihat ini 50-50% gitu lah. Laki-laki atau bapak-bapaknya 50%, perempuan juga 50%. Alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwa semangat dan istiqomah ibu-ibu itu luar biasa. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan sampai akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak perlu perkenalkan diri ya Pak ya. Sepertinya sudah kenal. Ibu, tidak perlu ibu ya. Menggeleng ibu belakang besar. Lama menasa. Oke, kita lanjut. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir melaksanakan ibadah di Masjid Al-Wasilah. Shalawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu, Bapak, kita hidup dunia ini mencari apa? Cari apa, Pak? Kita mencari kebahagiaan. Benar atau salah, Ibu? Setiap kita pasti ingin mencari bahagia. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan. Ibu dan Bapak datang ke masjid ini pasti ingin mendapatkan ketenangan ya Pak ya. Kebahagiaan. Maka kebahagiaan itu tidak terletak dari banyaknya uang atau tingginya jabatan. Karena kita pernah melihat dan membaca di internet atau di YouTube, ada beberapa orang yang terkenal kaya raya seperti di Korea itu ya Pak Kiai ya. Kurang apa coba Bapak Ibu? Cantiknya luar biasa, gantengnya luar biasa kan, kayanya juga, terkenalnya juga, tapi banyak yang bunuh diri. Berarti kekayaan, kecantikan, ketampanan, terkenal, titel yang banyak, jabatan yang tinggi tidak menjamin seseorang untuk bahagia. Pertanyaannya adalah apa yang bisa membuat kita bahagia? Ibu yang bisa jawab boleh pulang duluan. Apa Bu yang bisa bikin kita bahagia? Adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Hanya mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi kekayaan, jabatan dan lain sebagainya tidak menenangkan. Maka setiap apa yang kita lakukan zikir Ibu ya. Zikir ada mengucapkan dengan lidah atau lisan seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Melihat sesuatu yang indah, masya Allah. Mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Tasanduang batu, astagfirullah. Ibu ya, itu zikir lisan. Kalau zikir tanpa lisan itu mengingat keagungan Allah. Apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan akan hadir dalam hati. Masya Allah. Misal gini, Bapak Ibu mulai dari bangun pagi, misalkan bangun subuh untuk apa Ustaz? Sahur.
Bangun, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah dan masih menghidupkan saya. Baca doa. Apa doanya, Bu? Allahumma barik lana. Betes Ibu aja. Apa doanya, Bu? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menghidupkan saya setelah mati sejenak. Alhamdulillah ya Allah. Coba lihat sebelah kanan awak atau sebelah kiri awak. Bagi bapak-bapak coba lihat ke kanan. Alhamdulillah, aduh bini yang buang. Meskipun gopok-gopok ini ada beda. Alhamdulillah. Karena sebagian kawan-kawan awak lu nado bagi nilai untuk Ustaz Rahim malam tadi yang ceramah itu lu bagi nilai awak lain bagi nilai meskipun curhat ini meskipun gopong-gopong ini bininya ada gera. Alhamdulillah. Ibu juga kayak gitu, lihat ke samping. Alhamdulillah ya Allah, meskipun reak-reak sedikit nggak apa-apa, punya suami. Kita saudara saya atau tetangga saya banyak tuh suaminya sudah meninggal dunia. Ya Allah, makasih ya Allah, meskipun tidurnya ngorok gitu. Ibu, suami ibu tidurnya ngorok ibu? Enggak ya. Alhamdulillah. Kalau ngorok pun nggak apa-apa ibu, tanda dia bahwa suami ibu masih hidup. Alhamdulillah ya Allah, masih hidup suami saya, meskipun ngorok dikit nggak apa-apa. Lalu kemudian bangun dari tempat tidur, berdiri. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa berdiri. Banyak teman-teman saya di rumah sakit sekarang nggak bisa berdiri, pakai apa namanya Pak, roda, kursi roda. Ya Allah, saya bisa masih berdiri. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Lalu kemudian datang ke kamar anak, bangunin anaknya, bangunnya dalam hati. Ya Allah, terima kasih Kau telah memberikan kami anak. Ya Allah, banyak tuh teman-teman saya yang 2 tahun tidak punya anak. Masya Allah, inilah investasi bagi saya nanti di akhirat yang akan mendoakan saya sampai yaumil akhir. Karena anak adalah salah satu amal jariah ya Pak. Lalu kemudian masuk ke kamar mandi, gitu ya. Masuk kamar mandi, pakai kaki apa Bu? Kiri. Baca doa Bu. Apa doanya Bu? Pas di dalam WC-nya atau di luar Bu? Di luar ya. Apa baca Bu? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Atau nggak bisa udah hafal Ustaz, lalu bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke dalam. Lalu kemudian lihat WC. Alhamdulillah ya Allah, ada WC. Tapi nggak boleh diucapkan di lidah nih Pak ya, dalam hati. Alhamdulillah ya Allah, ada WC. Bayangkan kalau ada WC, saya BAP-nya jauh di sungai, apalagi sekarang lagi musim hujan ya Pak ya. Alhamdulillah ya Allah. Terus kemudian lagi BAK, alhamdulillah nyaman ya Allah. Dalam hati gue ya, alhamdulillah lagi BAK nggak boleh gitu. Alhamdulillah ya Allah. Teman saya ada yang pakai selang ya Allah. Saya alhamdulillah nyaman. Gitu kan, kita punya juga harus pakai selang. Ibu, Bu, Pak, kemarin saya ke SMK 1 Kota Baru di Kota Padang. Qadarullah, saya bertemu sama bapak-bapak umur sekitar 60 tahun. Dia cerita, Pak, katanya, Pak, tahu nggak saya ini BAK pakai selang. Apa nama kalau ke dokter itu Pak? Keteter gitu ya. Apa nama Pak? Oh, yang ke dokter itu ya. Jadi kemana-mana Pak, bawa itu selang Pak. Terus diikat di sini. Dia sakit ginjal pokoknya dia pakai selang gitu Pak. Bayangkan ini Pak, kemana-mana bawa itu. Tapi kita kan nggak bawa itu ya Pak. Alhamdulillah ya Allah. Jadi zikir itu tidak hanya dengan lidah, tapi melihat keagungan Allah di dalam hati itu juga zikir. Maka apa manfaat bagi orang yang banyak zikir? Akan tenang di dalam hati. Terakhir Pak, tadi masalah zikir. Sekarang masalah doa. Doa, Ibu sering doa ya Bu ya?
doa pasti akan dikabulkan oleh Allah dengan syarat. Ada syaratnya Pak. Kalau melanggar syarat itu doa tidak akan dikabulkan. Menurut Ibrahim bin Adam, seorang ulama besar dan tasawuf pada waktu itu mengatakan, kenapa doa kita tidak bisa dikabulkan? Belum dikabulkan oleh Allah, padahal di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 dikatakan Allah akan mengabulkan doa. Ternyata ada hal-hal yang sering kita lakukan sehingga doa kita tidak bisa dikabulkan. Pertama Ibu, singkat saja. Pertama, kita kenal Allah tetapi jarang dan malas melakukan perintah Allah. Kita kenal Allah tapi malas untuk melakukan perintah Allah. Ibu ya, kita kan tahu tuh, kita mengucapkan syahadat setiap hari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Rasul kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah maksimal menjadi hamba Allah? Saya sering berdoa Ibu Bapak setelah sholat itu, ya Allah maafkan saya belum menjadi hambamu yang maksimal. Karena sering Pak, orang sholat atau azan di masjid, tadi luar biasa suara muazzinnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masih sibuk bekerja, sibuk main HP. Bagi ibu-ibu sibuk nonton apa Bu? Nonton sinetron. Bapak-bapak yang di kebun sibuk mendodos ya Pak ya. Di kampung saya Bu petani sawit. Jadi sibuk main HP, sibuk dengan anak, sibuk dengan istri, sibuk dengan suami, sehingga lupa datang ke masjid. Itu penyebabnya kenapa doa kita itu jarang dan kadang-kadang tidak dikabulkan oleh Allah. Satu. Dua saja. Dua, kita mengaku bahwa Rasulullah adalah Nabi kita, tetapi kita jarang melakukan sunnah-sunnahnya. Betul atau salah Ibu? Sholat tahajud kira-kira Ibu, saya tanya, dalam satu minggu ini sholat tahajudnya ada berapa kali? Sudah berapa kali? Ada yang 2 kali? Atau seminggu full ada? Bapak-bapak angkat tangan, nanti saya kasih hadiah. HP terlalu besar Pak. Bapak ada yang sholat tahajud full 1 minggu dari hari Senin sampai hari apa ini Pak? Jumat ya? Hari Jumat angkat tangan, saya kasih hadiah. Uangnya dari masjid. Gak ada ya Pak ya? Oh tawadu nih bapak-bapak, ada sebenarnya dari tawadu. Nggak mau riak. Jadi kita kadang kurang maksimal untuk melakukan sunnah-sunnah Rasulullah. Terakhir, sunnah Rasulullah tidak hanya pakaian Pak. Saya sampaikan lagi, tidak hanya penampilan. Mohon maaf bagi yang itu ya masalah penampilan. Sunnah Rasulullah tidak hanya sekedar jenggot, tidak hanya sekedar celana cingkrang, tidak hanya sekedar pokoknya pakaian-pakaian gitu Pak ya. Itu bagus, bagi yang mau jenggot juga bagus. Ya, sebagian ada yang tidak mau jenggot juga nggak apa-apa. Tapi jangan lupa bahwa sunnah Rasulullah ada yang lain selain itu, selain pakaian. Kita kadang-kadang sibuk masalah pakaian dan jenggot, lupa dengan sunnah-sunnah yang lainnya. Apa sunnah-sunnah yang lainnya Ustaz? Kan banyak itu. Misalkan, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan yaumil akhir, berkata baiklah atau diam. Itu sunnah Rasulullah. Jadi kalau tidak penting yang diucapkan, lebih baik diam. Ada lagi apa? Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan yaumil akhir, memuliakan tetangganya. Saya bertanya, Ibu sudah pernah membagikan makanan ke tetangganya belum? Alhamdulillah, di sini baik-baik semua. Ada lagi, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka muliakanlah tamunya. Apakah Ibu sudah memuliakan tamu?
Sudah, alhamdulillah. Tadi terakhir Pak, alhamdulillah dan masya Allah saya sampaikan. Saya datang ke masjid tadi, lalu kemudian Pak Yai, Assalamualaikum Ustaz. Terus kemudian, mohon maaf nih Pak ya, saya sampaikan. Diambilnya sejadah digelarkan untuk saya, untuk kami. Masya Allah, luar biasa. Semoga istiqomah. Itu Pak. Lalu kemudian apa lagi sunnah-sunnah Rasulullah? Tersenyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum pada saudaramu adalah sedekah. Jadi Ibu, sunnah-sunnah Rasulullah tidak hanya jenggot, tidak hanya pakaian, tapi banyak yang lainnya seperti senyum. Jadi banyak senyum ya Bu ya, ya Pak ya. Melihat teman, lalu kemudian sampaikan salam, assalamualaikum, senyum. Udah. Kalau nggak punya duit, senyum aja. Coba ya. Kalau ada duit, sedekah lalu senyum. Kan luar biasa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kalau ada yang tersinggung Pak. Mohon maaf ya, mudah menyinggung Pak. Tapi memang judulnya tadi yang dikasih itu Pak, tentang zikir dan doa. Wah. Terakhir Pak, saya dari SMA IT Andalas Cendekia. Satu yayasan dengan SMP dan SD IT Andalas Cendekia. Promosi dikit ya Pak, Bapak ya Pak ya. Jadi kalau misalkan ada anak-anak Ibu atau cucu-cucu Ibu yang kini kelas 3 SMP misalkan mau masuk ke SMA yang berlandaskan Islam, masuk saja ke SMA IT Andalas Cendekia. Berhubung tadi sekolah Ustaz tadi belum ada yang alien. Tadi kalau udah ada yang aliannya saya nggak berani promosi. Oke, terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.